Pemirsa, Bali berbangga memiliki kawasan persawahan Jatiluwih di Tabanan. Namun persawahan terasering ini kini menghadapi tantangan eksploitasi pembangunan fasilitas pariwisata dunia, mulai dari tergerusnya sawah hingga tak terkendalinya penggunaan air bawah tanah. Inilah yang menyebabkan UNESCO mengancam mencabut status Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia karena Jatiluwih tak luwih lagi atau tak metaksu lagi. Apa yang harus dilakukan? Berikut laporannya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, eksistensi Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia terus menjadi perbincangan dari berbagai kalangan karena ditengarai adanya pembangunan fisik yang semakin masif. Pesatnya pembangunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan Jatiluwih. Tentu saja kondisi ini harus mendapat perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal, termasuk akademisi. Menurut pengamat lingkungan yang juga Rektor Dwi Jendra University, Profesor Gede Sedano, semua komponen harus mengerem diri agar tidak menimbulkan dampak yang mengancam pengakuan UNESCO terhadap subak-subak di kawasan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Beberapa dampak yang bisa terjadi adalah ancaman pencabutan status warisan budaya dunia, tergerusnya nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya pertanian termasuk subak, akibat alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan non-pertanian. Menurut Gede Sedano, dampak berikutnya adalah menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan Jatiluwih karena telah menjadi perubahan-perubahan atau gangguan budaya pertanian, sehingga daya tarik atau taksu Jatiluwih menurun atau memudar. Akibatnya Jatiluwih tak lagi luwih dan pendapatan masyarakat lokal semakin menurun. Oleh karena itu, dia menilai diperlukan upaya untuk menjaga dan melindungi kawasan warisan budaya Jatiluwih sekaligus sebagai suatu kewajiban kita bersama sebagai kasih sayang kepada kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang, khususnya budaya bertani. Jadi saya selalu mengingat apa yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa mari kita jaga alam Bali, manusia Bali, budaya Bali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengendalikan pembangunan fisik yang semakin masif itu. Salah satunya adalah melakukan penegakan hukum. Apabila bangunan-bangunan di sana terbukti melanggar aturan, yaitu wilayah tata ruang yang ada di sana, maka perlu diambil tindakan tegas. Terlebih lagi ada bangunan-bangunan atau pihak-pihak yang tidak memiliki izin di tempat itu. Jadi sekali lagi saya sangat meyakini bahwa ancaman yang dilontarkan terhadap kawasan warisan budaya dunia di Jatiluwih ini akan dicabut, itu tidak akan terjadi sepanjang kita mampu menanganinya secara bijak. Gede Sedano yang juga Ketua DPD HKTI Bali dan Ketua Perhepi Bali ini juga pernah menyampaikan hal ini kepada Gubernur Bali untuk melakukan perlindungan kepada Jatiluwih. Tanah di dalam kawasan ini tidak boleh didesak atau dialihfungsikan dari fungsi budaya pertanian menjadi non-budaya pertanian, seperti bangunan-bangunan fisik permanen yang dikemas dalam bentuk restoran, penginapan, dan sejenisnya. Hal ini juga diakui Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Inyoman Arnawe. Keprihatinan mendalam terkait potensi ancaman eksploitasi air bawah tanah atau ABT di Bali, khususnya di kawasan Jatiluwih. Dia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera menerbitkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan gubernur atau Pergub yang mengatur secara ketat pemanfaatan sumber daya air bawah tanah demi melindungi kawasan subur Jatiluwih. Swece Bali TV.